Kalau kita adalah manusia, maka kita mestinya menghormati hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi berat yang itu melanggar piagam kemanusiaan dilakukan oleh Israel berkali-kali. Apakah itu dengan pembantaian atau genosid, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan ibu-ibu, perempuan hamil, mereka diusir dari tanah tumpah darah kelahiran mereka. Maka itu adalah pelanggaran HAM berat. Dan sebagaimana kita ketahui, Barat mempunyai dua muka. Kita kadang kagum dengan Australia, kita kagum dengan Inggris, kita kagum dengan Prancis, kita kagum dengan Amerika Serikat, tetapi ternyata mereka punya dua muka. Hari ini negara-negara itu yang dianggap negara yang menghormati hak asasi manusia, mereka mendukung penuh pembantaian rakyat Palestina oleh Zionis Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, kita harus bernafas panjang untuk membela Palestina. Kalau hari ini kita berdiri di sini untuk membela rakyat Palestina, maka mari kita turunkan kepada anak keturunan kita. Hari ini kita hanya bisa demo di titik nol di Yogyakarta. Turunkan pada anak kita bahwa persoalan Palestina belum selesai. Maka turunkan pada anak cucu kita, semoga kelak pembebas Palestina berasal dari Yogyakarta. Allahu Akbar. Mari kita selalu menjaga semangat kita. Kapanpun Palestina belum merdeka, saat itu kita akan berdiri melawan penjajahan Zionis Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, masih semangat? Masih semangat? Tercinta sambil memutarkan bendera Palestina dan bendera Indonesia raksasa. Silakan teman-teman semuanya merapat dan semua bendera dikibarkan. Takbir! Silakan bendera raksasa bisa dibentangkan. Angkat semua bendera. Ya, bendera besar bisa segera memutar. Jangan sampai terjatuh. Ayo kita putarkan bendera Palestina. Semuanya takbir. Semuanya nyanyi. Jiwa-jiwa saudara kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Untukmu jiwa-jiwa kami, kibarkan. Untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Akan berjuang demi kebangkitan Islam. Kami rela berkorban demi Islam yang mulia. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Putar, benderanya diputar. Jangan sampai terputus. Penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami
benderanya kita kibarkan. Allah yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu, Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu, Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Ya Rabbi, pengorbanan yang dilakukan untuk membungkam mata kita, untuk membakar semangat kita, itu begitu besar. Dengan darah mereka, dengan jiwa mereka, tega kita melupakan mereka. Jangan sampai kita mulai lelah, bosan, lupa, bahkan kemudian kembali untuk tidak peduli. Lanjutkan boikot kita, perjuangan ekonomi kita, perjuangan politik kita, penyadaran sosial kita, sebab kitalah yang butuh untuk membebaskan Baitul Maqdis ini. Takbir! Allahu Akbar! Dengan atau tanpa kita, dengan atau tanpa hashtag kita, dengan atau tanpa kita berdiri di sini, mujahid tiga wallahi, mereka akan terus menyerang Israel. Tapi kitalah yang butuh, karena kita ingin tercatat sebagai barisan-barisan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis ini. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, idolanya anak muda zaman sekarang, idolanya ukti-ukti, ini adalah sebuah kemajuan. Jangan kita berpikir kita tidak ada hasil. Dulu di tahun 2000-an awal, ketika kita bicara Palestina, mengenakan syal ini, berdiri di sini, aksi di sini, di berbagai kota, mengupload tentang satu hal yang Palestina, itu dianggap segmented, itu dianggap kelompok tertentu, betul? Dan hari ini akhirnya dunia melihat, kita akhirnya menyadari bahwa sesungguhnya kitalah yang terjajah. Sesungguhnya banyak negara-negara lain yang terjajah. Dan hanyalah Palestina, hanyalah Gaza, hanyalah Baitul Maqdis yang merdeka. Sebab hari ini kita punya persenjataan, kita punya tank-tank, tapi kemudian hanya terpakirkan. Sedangkan mereka mampu meluncurkan rudalnya, meluncurkan misilnya, bomnya, serangannya untuk menghabisi Israel. Laknatullah. Allahu Akbar. Maka siapa yang terjajah? Kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa Gaza itu lemah, Palestina itu lemah, Palestina itu terjajah, wallahi kitalah yang terjajah sedangkan mereka yang merdeka. Tapi kita iri dengan kemerdekaan mereka. Sebab mereka lah yang berani untuk melawan Israel, laknatullah, untuk melawan Israel dengan segala sekutu-sekutunya. Dan hari ini kitalah yang butuh untuk terus menguatkan mereka. Sebab Baitul Maqdis di akhir zaman ini adalah barometer keimanan kita. Maka kita berikrar, ini bukan slogan, ini bukan hanya sesuatu yang ditaruh di bio Instagram, bukan hanya status yang kita upload, tapi ini adalah ikrar kita, ikrar yang berasal dari hati dan jiwa kita. Birru, bidda, nafsika ya Aqsa, semuanya. Birru, bidda, nafsika ya Aqsa, birru. Paling tidak ada 4 yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita terus membicarakan, terus mencari informasi, terus menyebarkan semua berita yang berhubungan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Banyak berita yang perlu diangkat. Mau bicara tentang keberanian pejuang-pejuang Palestina, atau sebaliknya betapa pengecutnya, betapa penakutnya pasukan berpopok. Pasukan apa? Berpopok. Pasukan yang menggunakan Pampers. Bukan hanya 1-2, tapi berita itu tersebar begitu banyak di media sosial. Kita perlu mengangkat, kita perlu membicarakannya supaya umat tahu, supaya bangsa seluruh dunia tahu bahwa yang kita hadapi pasukan yang pengecut. Silahkan baca Sirah Nabawiyah. Tidak pernah kita temukan pertarungan, tidak pernah kita temukan peperangan yang menarik untuk dibaca ketika berhadapan dengan Yahudi, karena mereka adalah penakut. Perang Badar ada duel antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir.
Tapi pada perang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, mereka bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh. Mereka adalah pasukan pengecut dan pasukan penakut. Yang kedua, yang kita bisa juga lakukan adalah kita menggalang dana. Tadi sudah disampaikan bahwa ada saudara-saudara kita yang berkeliling di hadapan rekan-rekan sekalian. Mari kita sisihkan sebagian, kalau belum bisa sebagian besar, sebagian kecil yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Yang ketiga, yang kita juga bisa lakukan adalah terus mendoakan saudara-saudara kita. Baik doa-doa yang dipanjatkan dalam majelis-majelis taklim, dalam kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan, termasuk doa di waktu-waktu mustajab. Dan yang keempat, ayo lanjutkan boikotnya. Mari lanjutkan boikotnya. Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, sampai saat ini belum dicabut. Fatwa untuk melakukan boikot sampai sekarang belum ada pernyataan dicabut. Artinya fatwa itu masih mengikat kita sebagai umat Islam yang mengikuti para ulama. Dan Majelis Ulama Indonesia tidak sendirian. Ada lembaga-lembaga keulamaan dunia yang juga menyatakan ajakan anjuran untuk boikot. Siap untuk boikot? Siap. Siap untuk boikot? Siap. Menulis yang bisa membuat media, buatlah konten untuk Palestina. Sungguh sangat memprihatinkan pada saat ini kita lihat bayi-bayi yang baru lahir, ibu-ibu yang sedang hamil, semua dihabisi oleh tentara Zionis Israel, Zionis laknatullah. Maka dari itu kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah. Tadi juga sudah diingatkan oleh Ustaz Ridwan Hamidi. Saya pribadi membiasakan di majelis manapun, di forum manapun, akhiri doa untuk Palestina. Jangan pernah lupa. Kita tahu mengapa kita bela Al-Aqsa, karena di situ ada sejarah kenabian. Semua nabi hadir dan lahir di bumi Palestina. Kita juga tahu sejarah Al-Aqsa itu adalah sejarah awal mula diperintahkannya sholat, dan Rasulullah sendiri sholat pertama di Masjid Al-Aqsa. Maka dari itu saudara-saudara semua, kita jangan pernah berhenti memperjuangkan Palestina walaupun nyawa taruhannya. Pada hari ini kita sangat bersyukur di titik nol ini dihadiri oleh banyak sekali orang-orang yang sangat peduli. Bukan perkara saat ini kita berdiri di sini hanya sekedar bisa selfie, bisa foto, bisa ditunjukkan ke orang, tapi kita menunjukkan bahwa keberpihakan kita itu ada di mana. Maka dari itu kita tetap semangat untuk bela Palestina. Allahu Akbar. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan dari sekecil apapun, paling tidak setiap hari kita berdoa di waktu-waktu mustajab, di majelis-majelis, dan murid-murid kita, anak-anak kita setiap hari ceritakan tentang Palestina, ceritakan tentang penderitaan mereka, ceritakan tentang sejarah-sejarah yang mengantarkan kita bahwa suatu saat disitulah sejarah akhir kehidupan itu juga akan dimulai, sampai pada akhirnya kita mau pergi berangkat ke surga atau ke neraka. Mudah-mudahan kita semua suatu saat akan bisa hadir di Palestina, bukan hanya untuk berjuang, tetapi kita akan lihat mudah-mudahan Palestina akan merdeka. Mudah-mudahan Zionis laknatullah akan habis dan bisa menghapuskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Semuanya suarakan lewat nasib merah saga. Suarakan semuanya. Bendera mutar ke sebelah kiri. Bendera mutar ke sebelah kiri. Perkasa berlarian meluncur. Ya, mutar. Terbang bersama teriakan. Bendera bergerak mutar. Berlarian menuju laksana peluru.
terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi. Bendera bergerak terus. Boleh semuanya loncat. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimpan di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu. Yang sebelah sini, kibarkan benderanya. Kepalkan tangannya. Syahid dalam cinta. Bendera bergerak terus. Kepalkan tanganmu. Semuanya loncat. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimpan di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Berwarna merah saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Kibarkan bendera kalian. Putuskan bisnis, diputuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Mereka tegar, mereka tegap, dan mereka hanya satu tujuannya, Allah Ta'ala. Tidak lupa saya di sini, barusan saya mendengar berita saudara kita yang ada di ujung Sumatera mendapat musibah, yaitu di daerah Muratara, Kabupaten Muratara, di daerah Lubuk Linggau. Kebetulan keluarga saya banyak di sana. Satu kabupaten, Allah beri teguran kepada kita semuanya. Mereka direndamkan oleh banjir di Kabupaten Muratara. Jadi kita di sini membela Palestina juga jangan lupa kita membela, dan kita memohon doa kepada Allah bahwa saudara kita di ujung barat sana, di daerah Sumatera, mereka hanya nampak atap saja satu kabupaten. Dan keluarga saya di sana banyak sekali. Anak saya ada di sana. Jadi detik ini saya meminta kalian semuanya, jangan lupakan saudara kita ada juga yang di Indonesia. Dan juga saudara kita yang ada di daerah Palestina sana. Dan di sini saya menekankan kepada orang-orang yang mempunyai toko. Saya survei, pasti banyak sekali mereka yang mau menjual produk-produk Israel. Apakah kalian tidak malu? Apakah kalian tega menelan darah saudara semuslim sendiri? Apakah kalian takut kelaparan jika tidak menjual produk-produk mereka? Di mana hati nurani kalian?